ya Aba ya Bapa, terima kasih buat cinta-Mu. Maka itu Tuhan, kami hari ini ada di tempat ini, itu sungguh-sungguh karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan seperti pujian ini, kami juga mencintai dan mengasihi Engkau, karena Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin.
terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa untuk waktu yang indah ini. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus, urapi setiap kami dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan dan diberkati oleh firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan. Katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Rabu 24 Juli 2024 boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu seperti pujian tadi yang dikasihi Tuhan terlebih dahulu dan yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pernahkah setiap kita yang hadir pada hari ini yang merasakan begitu lelah dan terbebani dengan masalah hidup seolah-olah tidak ada jalan keluarnya? Sekali lagi, pertanyaan, pernahkah di antara kita, Bapak Ibu sekalian, yang pernah mengalami beban hidup yang begitu berat, seolah-olah tidak ada jalan keluarnya? Kalau pernah, angkat tangan dalam hati saja, ya kan? Saya, Bapak Ibu sekalian, ya pernah mengalami dalam episode kehidupan sebagai orang yang percaya. Ya, tahun ini kalau nggak salah saya sudah menjadi orang percaya sekitar 40-an tahun ya. Dalam hidup ini pernah mengalami beberapa episode, ya hidup terasa begitu berat dan rasa-rasanya jalannya buntu, nggak bisa melihat jalan keluar. Ya, hari-harinya diisi dengan tangisan dan air mata. Ya, bukan hanya nangis waktu doa, ya, tapi ada waktu-waktu ketika juga nggak berdoa itu nangis, Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa? Saking beratnya menurut saya beban hidup saya ya. Orang-orang nggak tahu apa yang sedang kami alami di masa-masa yang berat itu, Bapak Ibu sekalian.
Dan yang luar biasa, waktu ngalami masa-masa yang berat, itu teman-teman pada menjauh semua, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Dunia kan menganut begini, ada uang abang sayang, tak ada uang abang ditendang. Maka itu ketika saya letih lesu dan berbeban berat, saya nggak pernah mau cerita kepada orang lain ya. Paling-paling nanti orang lain bilang begini, baik Pak, nanti kami dukung dalam doa. Dan setelah itu orang itu akan menghilang dari hidup saya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita buka Alkitab dari Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Matius 11 ayat yang ke-28. Saya suka banget dengan ayat ini. Dikatakan begini, Yesus sendiri bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Seringkali berulang-ulang saya katakan, kalau ada kata lah di sebuah kata, maka itu merupakan perintah. Tuhan memberikan perintah dengan jelas kepada semua orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ya. Dan ketika kita mau mendengar, mau meresponi perintah ini dengan baik, di sini dengan jelas dikatakan, maka Tuhan akan memberikan kelegaan. Ya. Dalam episode-episode yang berat dalam hidup saya, Bapak Ibu sekalian, ketika saya datang kepada Tuhan, ya, saya boleh mengalami kelegaan. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang begini. Dia Tuhan yang maha hadir. Karena dia maha hadir, dia tahu dong apa yang sedang saya alami. Yang kedua, karena dia maha hadir, yang kedua dia Tuhan yang maha tahu ya. Tidak ada satupun yang sedang saya alami, tidak ada satupun penderitaan yang dialami oleh Bapak Ibu yang tidak diketahui oleh Tuhan. Dan ingat, pujian tadi mengatakan Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang maha tahu, itu Tuhan yang penuh dengan belas kasihannya ya. Kita yang dikarunia Tuhan anak, kita tahu bagaimana ketika anak kita dalam keadaan sedih, Bapak Ibu sekalian, tentu orang tuanya dengan sigap akan turun tangan, akan campur tangan, akan menolong agar kesedihan anak itu bisa segera sirna ya. Alkitab bilang kalau kita Bapak dunia yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapak di sorga. Dan yang ketiga, Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Jadi ketika dia tahu kita sedang letih, lesu, dan beban berat, maka Tuhan dengan caranya yang ajaib, Bapak Ibu sekalian, dia pasti, bukan mudah-mudahan, tapi dia pasti menolong kita, sehingga kita akan mengalami kelegaan. Yang pertama dari Matius 11 ayat 28, kita belajar begini Bapak Ibu sekalian, semua ya, artinya perintah ini kalau mau dibilang perintah, kalau ini adalah mau disebut undangan, maka undangan ini terbuka untuk semua orang. Sekali lagi, perintah ini untuk semua orang, undangan ini berlaku untuk semua orang. Orang Kristen aja Pak yang dimaksud? Oh tidak, untuk semua orang. Jadi semua orang itu apa? Semua yang disebut orang, ya. Jadi semua yang disebut orang, kalau mereka letih lesu dan beban berat, mereka datang kepada Tuhan, maka ada jaminan kepastian untuk mengalami kelegaan, ya. Di Indonesia, saya melihat dan mendengar tentang kegerakan ada kesembuhan ilahi Bapak Ibu sekalian ya. Mulai dari kota-kota kecil sampai kota-kota besar. Yang datang siapa? Yang datang semua orang loh.
semua orang, bukan orang gereja aja, bukan orang Kristen aja, ya. Saya lihat dari cara berpakaiannya dan lain sebagainya. Dan yang luar biasa, mereka yang datang kepada Yesus Tuhan itu, Bapak Ibu sekalian, mereka mengalami mujizat, mereka mengalami kelegaan, ya. Dan undangan ini luar biasa. Dia katakan semua yang letih lesu dan berbeban berat, ya. Maaf Bapak Ibu sekalian, kalau kita kedatangan teman, kedatangan sahabat yang letih lesu dan berbeban berat, wah itu ya, itu aja jadi pergumulan buat kita ya. Kalau satu dua kali mungkin kita masih bisa terima, tapi kalau datang terus-terusan, wah nanti gimana ya kan? Aku juga punya masalah dan persoalan sendiri. Tapi Tuhan dengan gembira dan sukacita, Dia menawarkan kepada kita semua yang letih, lesu, dan berbeban berat untuk datang kepadanya. Letih lesu merupakan keadaan fisik atau mental yang sangat lelah. Sehingga apa Bapak Ibu sekalian? Mereka tidak mampu beraktivitas dengan optimal ya. Kita lihat mungkin di sekeliling kita, di sekitar kita, orang yang letih lesu itu kemudian kayak banyak pikiran, ngelamun ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ya, yaitu kenapa ya letih lesu sehingga mereka nggak punya energi untuk beraktivitas dengan optimal. Beban berat mengacu kepada seseorang di mana mereka merasa beban yang mereka hadapi itu, beban yang mereka pikul itu sangat berat dan sulit untuk diatasi. Kalau dia ada di antara kita hari ini yang sedang letih lesu dan berbeban berat, inilah undangan daripada Tuhan untuk setiap kita. Bapak Ibu sekalian, percayalah saya sudah mengalami apa yang disebutkan di dalam Matius 11:28. Bukan satu kali, bukan dua kali, bukan tiga kali, tapi berkali-kali. Dan waktu saya datang kepada Tuhan, ketika saya tidak bisa melihat jalan keluar, Tuhan memberikan pertolongan dan jalan keluar yang luar biasa ya. Nah, mengapa ada orang bisa menjadi letih lesu dan berbeban berat pada zaman ini? Yang pertama, mungkin buat kita yang tinggal di New York itu masalah pekerjaan. Hari-hari ini banyak orang-orang Indonesia datang ke kota New York untuk mencari pekerjaan ya. Beberapa memberikan kesaksian kepada saya. Wow, Pak, di sini jam kerjanya ya kan benar-benar panjang ya kan. Jam 11 pagi saya harus keluar rumah. Kemudian dari situ ke tempat penjemputan, dijemput dan kemudian dibawa tempat pekerjaan dan saya akan tiba kembali di rumah kurang lebih jam 11 malam atau jam 12 malam ya. Itu Bapak Ibu sekalian salah satu bisa menyebabkan orang menjadi letih lesu dan berbeban berat. Belum lagi kerjanya udah panjang, gajinya sedikit. Dan kemudian di lingkungan pekerjaan ada gesekan dengan atasan, dengan teman kerja, atau mungkin dimarahin customer dan lain sebagainya. Orang bisa letih lesu dan beban berat juga masalah keuangan ya. Karena besar pasak daripada tiang. Pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan sehingga menyebabkan apalagi ya marak sekarang dengan pinjol-pinjol di Indonesia, pinjaman online. Tadi malam seseorang dari Indonesia telepon saya cerita bagaimana ada seorang bos kemudian bunuh diri. Ya, orangnya masih muda, dia loncat dari sebuah gedung tinggi di Indonesia. Terus saya tanya, apa yang menjadi masalahnya, yaitu persoalan keuangan ya.
Dan orang yang telepon saya tadi malam, dia bilang, saya terlibat di dalamnya, harus menanggung apa yang terjadi ini, sehingga saya mau jual rumah saya untuk menutupi juga bagian daripada keuangan ini. Ini yang menyebabkan orang juga letih lesu dan beban berat. Kemudian juga hubungan, khususnya hubungan dengan keluarga, ya. Masalah keluarga itu kan luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Berkali-kali saya katakan, saya kutip, kalau seperti kata Dr. Edwin Louis School, kalau pernikahan belum berbahagia, engkau sedang mengicipi yang namanya sorga. Tapi kalau pernikahanmu tidak berbahagia, engkau sedang mengicipi neraka di bumi ini. Ada berapa banyak orang yang kemudian letih lesu dan beban berat, ya, karena ada masalah-masalah gesekan di dalam keluarganya. Juga kesehatan dapat menyebabkan orang letih lesu dan beban berat karena penyakit kronis, penyakit diabetes yang tidak kunjung sembuh, atau sakit kanker, sakit jantung, dan lain sebagainya. Juga orang yang bermain dengan kuasa kegelapan atau ada berhala di dalam hidupnya, itu akan menyebabkan letih lesu dan berbeban berat. Nah, yang luar biasa Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu, ya, mau memberikan kepada kita kelegaan, tapi bukan sekedar kelegaan-kelegaan yang biasa, tapi kelegaan yang komplit. Kelegaan yang dijanjikan oleh Yesus bukan hanya bersifat fisik, tapi juga bersifat secara rohani. Ini menyangkut apa, Bapak Ibu sekalian? Pengampunan dosa. Ya, di atas muka bumi ini tidak ada satupun yang bisa mengampuni dosa kecuali Yesus. Kemudian kelegaan komplit apa yang ditawarkan oleh Yesus, yaitu pemulihan hubungan dengan Tuhan dan penghiburan di masa-masa sulit, ya. Para penafsir Alkitab menafsirkan apa yang disampaikan oleh Yesus ini sebagai damai sejahtera yang panjang, lebar, dalam, tinggi. Jadi apa artinya, Bapak Ibu sekalian? Dia bilang bahwa kelegaan yang daripada Yesus itu memang luar biasa dan sifatnya itu kekal. Kalau damai sejahtera, kelegaan yang diberikan oleh dunia itu sifatnya cuman sementara, seperti painkiller, Bapak Ibu sekalian, ya. Di Indonesia ada peristiwa yang sangat menghebohkan sampai hari ini, ya. Peristiwa ini terjadi di mulai bulan Mei kemarin, beberapa bulan yang lalu, menimpa seorang pria bernama Peggy Setiawan. Peggy Setiawan dari Cirebon, Jawa Barat. Ini adalah seorang pria yang berusia 28 tahun. Pekerjaannya adalah kuli bangunan. Pekerjaannya adalah kuli bangunan, ya. Dan kemudian pada bulan Mei sekitar tanggal 20-an sekian dia ditangkap dan dimasukkan ke tahanan di polisi. Dia dituduh menjadi otak pembunuhan pada tahun 2016, ya. Peristiwanya terjadi 8 tahun yang lalu. Dan Peggy bilang, saya sama sekali tidak mengetahui peristiwa itu dan saya sama sekali tidak terlibat dalam peristiwa itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan setelah ditahan selama 49 hari, 49 hari, kemudian pengadilan memerintahkan untuk membebaskan Peggy Setiawan. Karena memang dia nggak terlibat dalam pembunuhan itu. Nah, apa yang dialami oleh Peggy Setiawan ini, Bapak Ibu sekalian, ini yang namanya kelegaan, ya. Kelegaan. Dari dituduh menjadi otak pembunuhan dan kemudian dimasukkan penjara
dan kemudian dikeluarkan. Itu yang namanya kelegaan. Nah, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita semua yang letih, lesu, dan berbeban berat itu kalau kita datang kepada Tuhan. Hari ini apapun masalah dan persoalan kita, Bapak Ibu sekalian, mari dengan kerendahan hati dan penuh dengan iman, sekali lagi, dengan kerendahan hati dan penuh dengan iman, kita mau datang kepada Yesus. Kenapa perlu garisbawahi dengan kerendahan hati? Kadang-kadang ini Bapak Ibu sekalian ada orang yang keras hatinya, keras kepalanya. Dia nggak mau datang kepada Tuhan. Dia ngambek, ya kan? Dia bilang gini, kalau Tuhan mau tolong ya udah tolonglah. Kalau enggak ya udah biar. Nah, itu jangan punya sikap seperti itu. Dengan kerendahan hati dan penuh dengan iman, kita mau datang kepada Tuhan. Kita tahu di dalam kitab Markus pasal 5 dan juga di dalam kitab Injil yang lain tentang seorang wanita yang pendarahan 12 tahun. Ya, saya bacakan dari Markus 5 ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 12 tahun menderita pendarahan. Hari ini berapa tahun kita sedang menderita, ya? Mungkin menderita karena keuangan, karena pekerjaan, karena kesehatan, karena keluarga. Ikuti Bapak Ibu sekalian apa yang dialami oleh perempuan ini Bapak Ibu sekalian, ya. Dikatakan sudah berulang-ulang dia diobati oleh berbagai tabib dan uangnya sudah habis semuanya. Habis ludes-des Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi dari punya harta sampai miskin bolikin, sampai nggak punya apa-apa. Dikatakan semuanya tidak bisa menolong wanita yang pendarahan 12 tahun itu. Bahkan dikatakan di ayat 26, keadaannya makin lama makin buruk. Ibu Yongki seringkali mengatakan keadaan kita hari ini harus lebih baik dari kemarin dan keadaan kita di hari-hari yang akan datang harus lebih baik daripada hari ini. Kalau kita datang kepada Yesus. Lihat, wanita ini keadaannya hari hari ini lebih buruk dari kemarin, hari besoknya lebih buruk daripada hari ini. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian ini menimpa kita karena kita keras kepala, keras hatinya, dan tidak mau datang kepada Yesus. Ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjabat jubahnya. Menjamah jubahnya. Jadi udah nggak pakai gengsi-gengsian, ya, dengan semua kerendahan hati dan kekuatannya dan dengan iman perempuan ini datang kepada Yesus, ya. Sebab katanya asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Yesus bilang di ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu sekalian, mari dengan segala kerendahan hati dan iman kita datang kepada Tuhan. Kalau wanita yang pendarahan 12 tahun ini Tuhan sembuhkan, lebih-lebih kita, anak-anaknya Bapak Ibu sekalian yang sudah dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Kalau dengan segala kerendahan hati, dengan iman kita datang kepada Yesus, percayalah, hari ini adalah hari kelegaan itu buat kita. Jangan ada seorang pun yang mengeraskan hatinya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau bawa setiap beban hidup kami yang membuat kami jadi letih, lesu, dan beban berat. Hari ini dengan segala kerendahan hati,
Kami mau datang kepadamu. Kami nggak gengsi-gengsian Tuhan. Kami mau beberkan Tuhan semua masalah kami, persoalan kami kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Engkau Tuhan Allah yang tak pernah ingkar janji. Engkau yang berfirman, Engkau pula yang menggenapinya. Kami tahu hari ini Juli 24, 2024 adalah hari kelegaan buat setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin.